Oke, selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa kembali. Hal ini karena adanya virus corona. Dan pada kesempatan ini kita akan melakukan pembelajaran secara online. Hal ini karena rasa rindu kami para guru terhadap kalian semua. Dan pada kesempatan ini juga saya mengharapkan agar kalian semua tetap berada di rumah, tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian tetap menjaga kesehatan kalian sendiri, keluarga, sehingga kita semua terhindar dari virus corona. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari KD tentang menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Dalam pembelajaran kimia, kita akan banyak menemukan tentang larutan. Tetapi, pada kesempatan ini, kita harus mengetahui larutan-larutan manakah yang merupakan larutan elektrolit maupun larutan non-elektrolit. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita harus mengetahui pengertian dari larutan elektrolit maupun larutan non-elektrolit. Oke, yang pertama, larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya larutan NaCl atau larutan garam. Yang kedua, ada larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya, larutan gula. Serta didik sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada larutan NaCl dan larutan gula dapat menghantarkan arus listrik atau tidak, maka digunakan alat uji elektrolit. Rangkaian alat uji elektrolit seperti pada gambar berikut. Rangkaian alat uji elektrolit terdiri dari yang pertama ada baterai, yang kedua ada batang karbon, yang ketiga ada gelas beker atau wadah, yang keempat ada kabel, dan yang kelima ada balon lampu. Oke, batang karbon itu diambil dari baterai yang bagian dalamnya yang berwarna hitam, maka itu namanya batang karbon. Yang kedua ada gelas beker itu. Gelas beker itu bertujuan untuk menaruh larutan yang akan kita uji. Yang berikut, fungsi dan tujuan dari menggunakan alat uji elektrolit. Fungsinya untuk mengetahui apakah larutan tersebut dapat menghantarkan arus listrik atau tidak. Untuk mengetahui larutan tersebut dapat menghantarkan arus listrik atau tidak, dibuktikan dengan adanya nyala lampu. Ketika ada nyala lampu, maka larutan tersebut adalah larutan elektrolit, dan ketika lampu tidak menyala, maka larutan tersebut bukan merupakan larutan elektrolit. Pada pengujian dengan alat uji elektrolit, ada 3 kemungkinan yang dapat diperoleh. Yang pertama, larutan elektrolit kuat. Yang kedua, larutan elektrolit lemah. Dan yang ketiga, larutan non-elektrolit. Oke, mari kita membahas satu persatu. Yang pertama, larutan elektrolit kuat. Ciri-cirinya, lampunya menyala terang. Yang kedua, terdapat gelembung-gelembung gas pada batang karbon. Dan yang ketiga, daya hantar listriknya bagus. Contohnya seperti gambar berikut. Yang kedua, larutan elektrolit lemah. Ciri-cirinya, lampunya tidak menyala atau menyala redup. Yang kedua, timbul gelembung-gelembung gas pada batang karbon. Dan yang ketiga, daya hantarnya lemah. Contohnya seperti gambar seperti berikut ini. Yang ketiga, larutan non-elektrolit. Ciri-cirinya, lampunya tidak menyala, tidak terdapat gelembung-gelembung gas, dan yang ketiga, tidak adanya daya hantar listrik. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Berikut ini saya akan jelaskan tentang contoh dari elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat terbentuk dari asam-asam kuat dan basa-basa kuat. Contoh dari asam-asam kuat ada HCl, HBr, H2SO4, Hi, HNO3. Sedangkan contoh dari basa-basa kuat ada NaOH, KOH, MgOH 2 kali. Contoh elektrolit lemah. Elektrolit lemah terdiri dari asam-asam lemah dan basa-basa lemah. Contoh asam-asam lemah ada CH3COH, H2CO3,
CN. Contoh dari basa-basa lemah ada NH4OH, FeOH3H, dan masih banyak contoh yang lain. Sebelum saya mengakhiri video pembelajaran saya kali ini, saya akan menyimpulkan beberapa hal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, tentang definisi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, rangkaian alat uji elektrolit digunakan untuk mengetahui apakah larutan yang diuji dapat menghantarkan arus listrik atau tidak. Yang ketiga, ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi pada saat kita menggunakan alat uji elektrolit. Yang pertama, larutan elektrolit kuat. Yang kedua, larutan elektrolit lemah. Dan yang ketiga adalah larutan non-elektrolit. Demikianlah video pembelajaran saya kali ini, dan kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya tentang redox. Dan saya harapkan dalam pembelajaran berikutnya kalian tetap semangat biar pembelajaran redox kita boleh berjalan dengan baik. Dan saya harapkan agar adik-adik tetap mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tetap menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan stay at home. Terima kasih.